Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma dan dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Oke, yang pertama ini kan ada soalnya. Ini ada soalnya pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu A jika golongan A sama dengan gaji 5 juta, untuk golongan B yaitu gajinya 6.500.000, dan untuk golongan C gajinya 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok, dan lembur 2 jam maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok, dan lembur 3 jam makan gaji lemburnya 34% dari gaji pokok, lembur 4 jam makan gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur dalam 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Oke, sekarang kita akan membuat flowchart dan pseudocode. Yang pertama ini kita akan membuat flowchartnya dulu ya. Sebelum itu aku udah rangkum juga gimana cara membuat flowchartnya, yaitu udah merangkum dari mulai input golongan, input jam lembur. Oke, langsung aja buat flowchartnya. Di sini aku pakai diagram Draw.io. Yang pertama ini yang pertama yaitu save dulu flowchart tugas 1. Oke, yang pertama kita langsung buat aja flowchartnya. Yang pertama aku mau pakai Terminator. Di sini untuk simbol-simbolnya ada, aku pilih yang di flowchart ini ya, yang ada di flowchart ini. Oke, yang pertama itu mulai. Untuk mengetik tulisannya itu kita klik 2 kali saja, lalu ketik. Dan untuk atur teksnya kita bisa diatur lewat bar yang ada di sebelah kanan ini, yaitu aku di sini naikin ukurannya. Oke, lanjut aja. Nah, untuk yang simbol kedua ini aku menggunakan simbol preparation. Dan untuk menambahkan panahnya kita cukup klik panah saja. Tuh, langsung muncul panahnya. Lalu di sini aku mau tambahkan teks. Kok tulisannya ke bawah? Tulisannya ke bawah. Bentar. Ambil dari sini aja. Tambahkan teks. Ini untuk simbol deklarasi input golongan dan jam lembur. Ini nggak tahu kenapa ya nggak bisa diklik 2 kali terus nggak bisa langsung teksnya ke dalam.
kita lanjut ke input golongan. Tadi kan ini kan golongannya, di sini kan kita harus menginput golongan ya. Pertama kita input golongan dulu. Di sini aku mau pilih simbol yang ini, parallel program. Sini kita sejajarkan ya. Nah, sini langsung ketikkan input golongan dalam kurung A, B, C. Next kita buat panah juga, cukup diklik saja. Nah, kita sudah buat panahnya. Terus lanjut proses input golongannya. Oke, pakai panah. Panahnya nggak miring gini. Pakai panah lurus. Panahnya lurus. Oke, tarik aja. Oke, gitu doang. Lanjut membuat golongan A, B, dan C-nya. Sini aku pakai ini apa namanya, diamond. Aku pakai diamond, cuman dipanjangin. Sini ketik aja golongan terus lanjut golongan B. Ini kalau pakai ALT bisa ya, CTRL nggak bisa di paste. Nah, kalau untuk pengen kopas tinggal CTRL C terus CTRL P aja. Golongan B terus golongan C. Sini pakai panah, ini juga pakai panah. Terus lanjut di bagian jumlah uang. Ini di copy aja. Tadi 5 juta. Terus yang B nya B nya 6.500.000. Ini harus sejajar ya, sejajar. Ini 9 juta.
500. Terus ini dikasih panah, ini juga dikasih panah, yang lurus. Oke, terus kita buat proses hitung gaji pokok. Jadi kita hitung dulu gaji pokok ya. Gaji pokok proses hitung gaji. Ini naikin aja ukurannya. Terus kita buat panah, karena ini miring jadi miring. Oke, sip. Oh ya, ini proses hitung gaji pokok ini tuh panah dari si jumlah gajinya. Jadi semua jumlah uangnya digariskan ke sini semua. Ini juga dibuat panah, untuk pengen buat panah bengkok tinggal ditarik-tarik aja. Harus buat yang ini dulu. Garis proses hitung gaji pokoknya udah dihitung. Terus kita lanjut ke bagian input jam lembur. Iya, ini lupa digarisin. Ini garisin dulu di sini. Oh, ini miring nih, miring. Garis. Nah, gini. Ini kita kopikan saja. Tuh.
dikasih, tinggal diganti namanya input jam lembur. Terus pakai panah. Oke, ini kita copy dari sini aja. Ini adalah jam 1 jam. Oke, ini kan jam 1 jam, 1 2, berarti sampai 5. Kita buat 5. Diganti teks saja 2 3 4 5. Di atas 5 jam maksudnya. Tinggal dibuat panahnya lurus semua. Ini panah, ini juga panah juga, panah juga. Kita geserin dulu. Itu kan udah kayak flowchart. Emang lagi buat flowchart. Ini adalah angka persenan dari sini. Bisa 30, 32, 34, 36, 38. Ini sama ya, dibuat 5. Ini dikecilin aja kotaknya. 30%. Tinggal diganti persenannya aja, 30 34 36 38. Terus kasih panahnya lurus ya. Oke, juga sama, tarik aja, tarik juga. Oke, sekarang kita hitung gaji lemburnya. Kita hitung dulu gaji lemburnya. Ini kita buat kolom gini. Proses hitung gaji lembur. Oke, tinggal kita buat panah.
proses gaji lembur. Ini kan karena ada gaji golongan ditambah gaji lembur nih, yang output jumlah penghasilan, berarti yang gaji golongannya disambungkan ke, dibuat panah ke gaji proses hitung lembur. Nah ini lalu kita buat proses hitung. Kita buat di sini proses hitung jumlah penghasilan. Jumlah penghasilan gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, tadi bener kan soalnya? Soalnya hilang. Nah, gaji pokok, gaji golongan plus gaji lembur. Oke, kita buat panah ke sini. Terus gaji pokok, gaji golongan. Kita buat panah. Lalu buat jumlah penghasilan. Ini copy aja deh. Penghasilan. Di panah, kasih panah. Oke. Lalu ya, lalu selesai. Ini kan sudah jumlah penghasilan, berarti selesai. Oke, untuk flowchart ini aku sudah menyelesaikannya. Untuk flowchart bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ini kita hilangkan dulu. Oke. Lalu kita cek dulu, takut ada yang ketinggalan. Untuk golongan gaji, golongan A 5 juta, golongan B 6.500.000,
golongan C 9.500.000. Terus untuk input jam lemburnya, jika 1 jam 30%, jika 2 jam 32, 3 jam 34, 4 jam 36, untuk di atas 5 jam 38. Oke, udah selesai proses hitung gaji lembur, proses hitung gaji golongan, proses udah selesai untuk flowchartnya. Ini kita save dulu. Flowchart tugas 1. Ini aku tadi udah latihan sih, ini timpa aja deh. Oke, yes. Oke, yang selanjutnya kita lanjut ke bagian visual code. Ntar aku ganti screen dulu. Salah. Oke. Oke, sekarang kita membuat pseudocode. Untuk membuat pseudocode kita udah membuat flowchartnya, jadi kita hanya sesuaikan saja dengan flowchartnya. Di sini aku mau membuat pseudocode-nya menggunakan Visual Studio. Di sini aku udah buat filenya, namanya tugas 1 dengan bentuk txt atau not. Oke, langsung aja. Pertama kita mulai, lalu masukkan golongan karyawan A, B, atau C. Masukkan jumlah jam lembur, set gaji pokok sedang, jika golongan adalah A, maka set gaji pokok. Dan itu sama dengan tadi yang pertama itu 5 juta berarti. Oke. Jika golongan adalah B, maka set gaji pokok sama dengan 6.500.000. Jika golongan adalah C, maka set gaji underscore pokok sama dengan 9.500.000. Sekarang ini kan untuk gaji, untuk golongan gaji ya, untuk golongan gaji. Untuk gaji pokok sebenarnya bukan gaji pokok, tapi tadi di soalnya itu di soalnya tadi soal di soalnya itu yaitu ini gaji pokok ternyata di gaji golongan gaji pokok sama aja sih. Oke, kita lanjut.
lembur, berarti gaji lembur sama dengan 0 jika jumlah jam. Kalau untuk gaji lembur itu kan tadi yang dihitung jam, berarti di sini jika jumlah jam lembur sama dengan 1, maka set gaji lembur sama dengan 0. Tadi kan 30%, berarti dikali 30 dikali gaji. Ini kalau ingin cepat ini di copy aja ya, tadi kan ada 5. Nah ini tinggal diganti doang, ini 2, ini 32, ini 3, ini 3, 4, ini 4, 3, 6, ini T di atas 5, ininya 38. Nah kan ini lebih cepat ya gini. Terus menghindari tipe-tipe juga, jadi tinggal copy paste. Lalu set, tadi kita lihat lagi flowchartnya. Ini kan set jumlah proses hitung jumlah penghasilan gaji golongan plus gaji lembur sampai jumlah penghasilan. Kok ini mulai ya, salah tadi, selesai. Oke, save lagi. Set jumlah penghasilan sama dengan gaji underscore pokok plus gaji lembur lalu tadi kan karena yang diminta yang jumlah penghasilan, berarti kita print yang jumlah penghasilan. R titik kutip 2 jumlah penghasilan. Oke, yang untuk flowchart dan episode code-nya sudah selesai. Ini kita save aja tugas 1. Oke, udah selesai. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.